Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para ikhwah relawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini saya bisa menyertai antum semuanya, dan ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, sebuah kehormatan bagi saya. Senang sekali saya bisa bergabung, berkumpul bersama antum semuanya di tempat ini, karena saya sangat senang dengan giat-giat yang antum lakukan, dengan aksi-aksi yang antum lakukan di daerah-daerah bencana, yang saya sendiri belum bisa untuk seperti antum. Tapi saya sangat senang dan sangat mendukung apa yang antum lakukan. Saya berharap dengan saya berbagi ilmu kepada antum semuanya, saya ikut menyertai antum dalam hal pahala. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa menyertai antum. Nah, antum berdoa amin. Ya, berarti antum mengaminkan ada bencana. Ya. Ya. Ya, kebersamaan mudah-mudahan tidak dalam bencana. Tapi seandainya terjadi bencana, mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa turun bersama antum, mempraktekkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mudah-mudahan antum semuanya, yakni termasuk golongan orang-orang yang masuk dalam hadis tersebut. Baik, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah usaha yang mulia, pekerjaan yang sangat agung. Usahanya para nabi, pekerjaannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita melakukan aktivitas ini, melakukan pekerjaan ini, maka kita telah melanjutkan misinya para nabi dan para rasul. Kita telah melanjutkan pekerjaannya para nabi dan para rasul. Kalau kita melihat para nabi, para rasul, mereka memanfaatkan berbagai macam momen, memanfaatkan berbagai macam kesempatan untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Kita ingat bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika beliau berada di dalam penjara. Beliau ditanya oleh dua teman beliau, teman sepenjara beliau. Salah satu dari mereka mengatakan, "Inni arani a'siru khamra." Wahai Yusuf, saya bermimpi. Dalam mimpi saya melihat saya memeras minuman anggur untuk khamr. Kemudian waqala al-akhar, "Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru min." Saya melihat dalam mimpi saya itu membawa roti di atas kepala saya, kemudian ada burung yang mematuk roti tersebut. Apa maksud dari mimpi tersebut? Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menjawab. Tapi beliau memanfaatkan kesempatan baik ini untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang tersebut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hatinya terbuka, mumpung dia sedang butuh kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mumpung Nabi Yusuf ini mau memberikan sesuatu, mau memberikan ilmu, memberikan jasa kepada mereka. Beliau berdakwah, mengucapkan kalimat ajakan kepada dua temannya tadi, "Ya sahibai sijni, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah." Wahai saudaraku, temanku, apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam itu lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Kalian itu tidaklah menyembah
patung-patung berhala kalian itu melainkan sekedar nama saja, sekedar simbol-simbol saja, nama-nama saja yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya. Hanya sekedar nama saja. Jadi inilah Nabiullah Yusuf alaihissalam senantiasa memanfaatkan kesempatan untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya seperti dalam kondisi ini, orang ini butuh ilmu, bertanya, percaya kepada Nabi Yusuf, ilmunya Nabi Yusuf, percaya. Maka kepercayaan ini, keterbukaan hati ini dimanfaatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk berdakwah. Nah, ini pas sekali dengan kondisi antum. Antum turun ke daerah-daerah bencana, antum memberi, nah, kemudian antum berdakwah. Jadi antum menolong, membantu. Dengan antum memberi, menolong, membantu, maka itu hati mereka itu akan terbuka untuk antum. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan untuk mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, sangat sayang sekali iman-iman. Maka jadikanlah dakwah ini sebagai misi antum di dalam terjun di daerah-daerah bencana tersebut. Baik, akan tetapi dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya itu bukan sembarang dakwah. Ada aturannya, ada rambu-rambunya. Itulah yang disebut dengan istilah hikmah di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan debat yang baik. Diskusi dengan mereka dengan diskusi yang baik. Jadi ini kaum muslimin, para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berdakwah tapi tidak asal-asalan. Kita ingin mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ad-da'watu ila Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Baik, orang memandang kata hikmah ini dengan pandangan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 kelompok memandang hikmah ini. Yang pertama, orang yang tidak peduli dengan hikmah. Pokoknya yang disampaikan itu sudah sesuai dengan Quran, dengan sunnah. Orang mau terima atau tidak, orang mau seperti apa komentarnya, terserah. Pokoknya wis tak sampai nih. Pokoknya sudah saya sampaikan. Walaupun pahit, walaupun orang tidak bisa memahami dengan baik, salah paham, urusan kono. Urusanku pokoknya sudah menyampaikan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, terlalu berlebih-lebihan di dalam memandang hikmah sehingga dia mengorbankan syariat, mengorbankan prinsip demi apa? Supaya dakwahnya itu bisa diterima. Demi untuk memenuhi permintaan yang penting diterima. Kalau ada prinsip-prinsip agama yang dia korbankan, dia beralasan ini hikmah. Ini hikmah. Kalau kita tekstual, nanti mereka akan lari. Jadi kita harus korbankan sedikit demi untuk hikmah. Dan kelompok yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertengahan. Yaitu mereka yang tetap menjaga prinsip, tapi dengan tetap memperhatikan hikmah. Dengan tetap memperhatikan kondisi lapangan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang dihadapi. Sekali lagi, tidak mengorbankan prinsip. Yang disampaikan tetap benar, dengan cara yang benar, tapi dia berusaha supaya orang-orang itu mudah menerimanya, tidak salah paham, ya, tidak berkomentar dengan komentar-komentar yang miring sebisa mungkin, selama tidak mengorbankan prinsip. Maka perlu kita dudukkan terlebih dahulu apa makna hikmah. Para ulama berbeda-beda kalimat mereka.
berbeda-beda kalimat mereka dalam mendefinisikan hikmah itu. Namun ucapan mereka yang berbeda-beda tersebut setidaknya bisa disatukan. Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab beliau Ad-Da'wah ilallahi bil Hikmah, beliau mendefinisikan setelah melihat definisi-definisi para ulama yang ada, beliau mengatakan bahwasanya ringkasnya, intinya hikmah itu adalah al-isobah fil aqwali wal af'ali wa wad'u syai'i fi mahallihi al-munasib. Hikmah itu adalah tepat dalam berbuat dan berucap. Tepat di dalam berbuat dan di dalam berucap, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Itulah hikmah. Nah, ini untuk semakin paham tentang makna hikmah, saya akan tambahi dengan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau juga menyebutkan tentang makna hikmah. Hikmah itu adalah fi'lu ma yanbaghi alal wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan dengan cara yang semestinya ditempuh dan pada waktu yang semestinya juga. Jadi beliau menekankan ada berapa poin? 3. Jadi melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Jadi apa yang kita perbuat ini kita pikirkan dulu. Kemudian yang kedua, cara melakukannya juga dipikirkan. Kemudian waktu. Ya, terkadang masalah waktu ini juga sangat menentukan sekali. Sesuatu yang benar bisa berbeda. Reaksi masyarakat, reaksi mad'u. Gara-gara berbeda waktunya. Mungkin di saat mereka baru awal-awal belajar, mungkin akan menentangnya. Seandainya kita mau menundanya untuk beberapa saat, untuk beberapa waktu, nah sementara, meskipun sementaranya itu sementahun, nah sementara tapi rodok suwe, nah nggak apa-apa kalau memang mereka belum waktunya untuk menerima itu. Nah terkadang seperti itu, waktu itu sangat menentukan diterima atau tidaknya kebenaran yang kita bawa. Demikian juga caranya. Ya, demikian juga caranya. Baiklah, dari 2 definisi hikmah yang saya sebutkan ini, kita akan belajar ya secara wujud nyata. Bagaimana atau apa saja wujud nyata dalam hikmah berdakwah. Wujud nyata dalam berdakwah secara hikmah. Baik, para ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujud nyata dalam hikmah berdakwah itu adalah hendaknya seorang dai menyeimbangkan antara akidah dan akhlak. Seimbang antara akidah dan akhlak. Artinya semakin akidahnya kuat, itu akhlaknya semakin bagus. Ya, jadi akhlak sempurna, akhlak bagus. Jangan hanya sekedar akidah, jangan sekedar tauhid saja. Sebagian orang mementingkan sisi tauhid, sisi akidah, tapi akhlaknya tidak perhatian. Dan sebagian lagi mementingkan akhlak. Nah, bagaimana supaya orang menerima dia, bagaimana supaya orang itu senang sama dia. Nah, tapi dia tidak memperhatikan apa yang dia sampaikan. Pokoknya orang senang, walaupun yang dia sampaikan mungkin menyimpang. Nah, demi untuk mengikuti permintaan pasar. Nah, kita harus menyeimbangkan akidah dan akhlak. Dan sebenarnya kalau kita belajar akidah, belajar iman dengan cara yang benar, dan akidah itu, iman itu kita resapi, kita hayati dengan sebenar-benarnya, otomatis akhlak itu akan ikut. Harusnya begitu. Kan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan
ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi sebenarnya otomatis kalau kita belajar akidahnya benar, belajar imannya benar, akhlak itu akan mengikuti. Bukan ya, bukan berjalan tidak seimbang. Akidahnya kuat tapi akhlaknya tidak punya. Ini sebenarnya tidak terjadi bagi orang yang belajar iman dan akidah secara benar. Baik, saya mau tanya, apa hubungan akidah dan akhlak sehingga Rasulullah mengatakan orang yang paling sempurna akidahnya, imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Akidah itu kan kaitannya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu. Rukun iman yang 6 itulah akidah. Inti akidah itu rukun iman yang 6 itu. Apa hubungannya dengan akhlak? Akhlak itu kan berbicara tentang muamalah kepada manusia, lebih banyaknya ke sana. Berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak, baik kepada tetangga, baik kepada teman, baik kepada pasangan kita, baik kepada anak kita, baik kepada atasan, baik kepada bawahan. Nah, apa hubungannya iman dengan akhlak? Sehingga semakin sempurna imannya, semakin bagus akhlaknya. Sebenarnya banyak. Ya. Keterkaitan antara akidah dan akhlak itu banyak hubungannya. Nah, di antaranya adalah di dalam akidah itu kita diajari asma wa sifat. Di antara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim Al-Hakim. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kalau kita mengilmui ini dengan baik, kita akan yakin bahwasannya syariat Allah itu pasti hak. Syariat Allah itu bermaslahat. Syariat Allah itu pasti dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas ilmu. Nah, itu hasil dari belajar asma wa sifat. Yakin kepada perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah yakin terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita akan melaksanakannya dengan baik karena kita sudah yakin. Dan di antara perintah Allah itu adalah berbuat baik kepada manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, jadi kita bergaul dengan manusia dengan pergaulan baik. Yang mendasari itu adalah karena kita yakin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kuat daripada orang yang berbuat baik kepada manusia tapi tidak dilandasi oleh keyakinan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin landasan dia berbuat baik kepada manusia itu adalah supaya manusia berbuat baik kepada dia. Aku apik karo tonggo, aku apik karo konco, ben tonggoku apik karo aku, ben koncoku apik karo aku. Saya berbuat baik kepada manusia supaya manusia baik berbuat pada saya. Nah, ketika dia berbuat baik, tapi orang yang dia baiki tidak membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa, tidak terima kasih. Nah, kira-kira itu perbuatan baik dia itu akan mengkeret atau akan jalan terus? Dia akan kecewakan, nyalinya akan kecil, mengkeret. Nah, kenapa? Karena tujuan dia itu berbuat baik untuk dapat balasan baik juga dari manusia. Nah, berbeda dengan orang yang berbuat baik karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ini syariat Allah. Kalau saya menjalankan, Allah pasti sayang kepada saya. Manusia mau terima kasih atau tidak, saya mau diliput atau tidak, orang tahu atau tidak masalah bagi saya. Yang penting Allah tahu. Nah, jadi orang mau berbuat baik kepada manusia itu semakin kuat dorongannya karena dia memiliki akidah yang mapan. Bahwasanya Allah la yukhliful mi'at, Allah tidak menyelisih janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Contoh lagi, hubungan antara akidah dan akhlak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana dituturkan oleh pelayan beliau, Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat yang melayani beliau selama 10 tahun.
pengakuan dari Anas bin Malik selama melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidak pernah menegurku ketika aku tidak mengerjakan sesuatu yang seharusnya aku kerjakan. Beliau tidak pernah berkata kepadaku, kenapa kamu tadi tidak mengerjakan ini? Ya. Kalau aku mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak aku kerjakan, beliau juga tidak pernah berkomentar kepadaku, harusnya kamu tadi tidak begini. Nah, beliau tidak pernah berkata, seharusnya kamu tadi tidak begini. Nah, seharusnya kamu tadi begini. Nah, kadang kita rodok mangkel ya. Ketika kita dikomentari seperti itu ya. Ketika kita sudah terlanjur berbuat, tapi perbuatan kita dikomentari oleh orang lain, harusnya kamu tadi nggak begini. Nah, Rasulullah nggak pernah berkata seperti itu. Ini menjaga sekali perasaan Anas bin Malik. Ini juga muncul dari iman, muncul dari akidah. Ya. Akidah apa? Iman apa? Iman kepada apa? Takdir. Ya. Sudah terjadi ya sudah. Nah, apa yang sudah terjadi itu berarti sudah ditakdirkan. Kalau sudah ditakdirkan, ya untuk apa? Ini disesali. Ya, nanti lain kali jangan begitu lagi. Nah, yang sudah ya sudah. Nah, ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW muncul dari iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita tahu sikapnya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Taif, tidak diterima dengan baik dakwah itu, diusir. Nah, orang-orang ya menjuluki beliau orang gila. Nah, dilempari batu sampai beliau ini berdarah. Saat itu malaikat menawarkan, bagaimana kalau seandainya gunung ini aku angkat dan aku timpakan kepada penduduk Taif yang kurang ajar kepadamu ini, hai Muhammad. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Jangan. Kalaulah mereka tidak beriman, mudah-mudahan dari mereka ini keluar generasi keturunan-keturunan yang beriman. Ini akhlak yang luar biasa agung, luar biasa mulia. Nah, ini muncul dari akidah, muncul dari iman bahwasannya orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan terazab, ya, dalam keadaan tidak beriman kok mati, itu nanti di akhirat akan seperti ini nasibnya, seperti itu nasibnya, mendapatkan neraka, mendapatkan siksa dan seterusnya. Ini adalah keimanan, keimanan. Nabi kita Muhammad SAW itulah yang mendorong beliau untuk apa? Memiliki kasih sayang yang seperti itu. Jangan engkau lakukan itu. Seandainya mereka tidak beriman, barangkali keturunan mereka beriman. Barangkali ada ini keturunan-keturunan mereka, generasi-generasi mereka yang menerima dakwah ini, walaupun bapak-bapak mereka tidak menerimanya. Baik, itu salah satu, itu diantara wujud keterkaitan antara akidah dan akhlak. Suri teladan yang sangat baik kita bisa melihat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan beliau ini akidah dan tauhidnya sangat kuat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan wujud kuatnya akidah dan tauhid Nabi Ibrahim? Menghancurkan patung-patung. Patung-patung itu dihancurkan. Kemudian beliau dibakar. Nah, ini keberanian yang luar biasa. Tauhid beliau yang luar biasa, akidah beliau yang luar biasa. Nah, kita lihat akhlak beliau. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahima al-mukramin. Sudahkah datang kepadamu berita tentang tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ketika para tamu itu masuk menemui Nabi Ibrahim dan mengucapkan salaman, dijawab oleh Nabi Ibrahim salamun. Nah, di sini para ulama menjelaskan betapa agungnya akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Iddakhalu alaihi, ketika para tamu itu masuk, tidak disebutkan minta izin kemudian masuk. Tapi iddakhalu alaihi, ketika para tamu itu masuk. Nah, di sini ada faedah. Rumahnya Nabi Ibrahim itu terbuka, artinya mudah sekali menerima tamu.
Walaupun beliau adalah orang besar, nabi, ya, tapi beliau ini ternyata untuk bertamu ke rumah beliau itu gampang. Nah, tidak perlu mengajukan proposal terlebih dahulu, janji dulu, ya, kapan bisa bertemu. Nah, mudah sekali. Iddakhalu alaihi. Tamu tadi mengucapkan salaman, dijawab oleh Nabi Ibrahim salamun. Apa bedanya salaman dan salamun? Yang satu fathah, yang satu dhammah. Bedanya itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, salaman itu adalah fi'il. Ya. Salaman itu ada fi'il yang mahdhuf muqaddar. Kalau salamun itu adalah isim. Jadi salaman karena ada fi'il yang mahdhuf muqaddar. Fi'il itu sesuatu yang berkaitan dengan waktu dan zaman. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, kaitannya sama zaman. Kalau salamun itu nggak ada kaitannya ya dengan zaman. Jadi sejahtera, salam itu artinya sejahtera. Kalau salaman, nah ini kalau diterjemahkan bebas bunyinya begini. Dengan kedatangan kami kepada Anda, wahai Ibrahim, saat ini mudah-mudahan Anda dalam keadaan sejahtera. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sejahtera saat kedatangan kami ini. Jadi kaitannya sama waktu sekarang. Nah, mudah-mudahan di saat kedatangan kami ini Anda berada dalam keadaan sejahtera. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah kepada Anda. Senantiasa, nggak terbatas waktu. Semoga kesejahteraan terus melimpah kepada Anda. Yang kedua, yang berikutnya, ya, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim langsung masuk ya ke belakang dengan dengan samar-samar dan datang dengan membawa apa? Daging sapi. Sapi panggang. Nah, Masya Allah. Nabi Ibrahim seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Faragha itu cepat. Nah, jadi segera melayani. Dan samar. Nah, sebagian orang melayani tamu itu ada suaranya. Klonteng. Nyiapin sendok, nyiapin piring. Terkadang tamu itu dengan melihat tuan rumah itu repot. Itu rodok gak penak. Ya, agak sungkan begitu merepotkan. Nabi Ibrahim tidak ingin tamunya itu merasa ya membuat repot tuan rumah. Walaupun beliau repot, tapi beliau tidak ingin tamunya itu merasa merepotkan. Ya. Dan yang disuguhkan apa? Bukan sesuatu yang ringan, ya. Daging sapi itu hidangan yang spesial, hidangan yang kelas apa ya? Ya kelas tinggi lah. Nah, kemudian apa? Faragha ila ali faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihi faqala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim itu mendekatkan makanan itu kepada tamunya. Bukan tamunya disuruh mendekat. Jadi bukan hidangan yang bukan para tamu yang didekatkan pada hidangan, tapi hidangan yang didekatkan. Subhanallah. Ini salah satu wujud suri teladan dari seorang yang memiliki tauhid yang begitu tinggi, tapi ternyata dibarengi dengan akidah akhlak yang juga begitu tinggi. Nah, dan yang terakhir adalah fa'aujasa fi nafsihi khifah. Nabi Ibrahim itu takut karena tamunya ini tamu asing, nggak dikenal. Bayangkan orang kalau didatangi tamu yang tidak dikenal itu kira-kira sikapnya gimana? Curiga, mau menyambut setengah hati, mau nggak kenal. Nah, Nabi Ibrahim yang sedemikian bagusnya dalam menyambut tamu itu ternyata itu takut sama tamunya. Tapi beliau bisa menyembunyikan rasa takut itu demi untuk memuliakan tamu. Nah, itu salah satu keindahan akhlak dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Baik, kemudian wujud hikmah yang berikutnya para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di dalam berdakwah, wujud nyatanya adalah dengan kita memulai dakwah itu dari titik persamaan. Nah, mulailah dakwah itu dari titik persamaan. Jangan mulai dari titik perbedaan dulu.
jangan memperbesar perbedaan. Tekan perbedaan itu seminimal mungkin. Awali dari titik-titik kesamaan dulu. Titik-titik kesamaan itu banyak. Kita memiliki titik kesamaan dengan siapa saja. Dengan non-muslim pun kita punya titik kesamaan, apalagi dengan muslim. Muslim dari golongan A, B, C, D, E. Kita punya kesamaan, titik kesamaan dengan mereka. Awali dari situ. Contoh, kita berdakwah menghadapi orang-orang misalnya Nasrani misalnya. Kita dengan Nasrani beda, jelas beda. Nah, tapi ada titik kesamaan antara kita dengan Nasrani. Apa? Sama-sama memuliakan, menghormati Nabi Isa. Ya. Jadi awali dakwah dari situ. Kita menghormati Nabi Isa, kita menghormati ibundanya Maryam alaihassalam. Seorang wanita yang suci, bukan pezina. Nah, Nabi Isa adalah seorang yang taat. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kita berangkat dari situ, titik kesamaan. Nah, kita berjumpa dengan Syiah misalnya. Kita dengan Syiah jauh berbeda. Tapi di tengah-tengah perbedaan kita itu ada titik kesamaan. Sama-sama cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Sama-sama cinta kepada Ahlul Bait. Akidah kita adalah mencintai Ahlul Bait. Nah, dan itu yang sering didengang-dengungkan oleh Syiah. Kita mulai dari situ dakwah kita. Nah, kita berjumpa misalnya dengan orang-orang takfiri misalnya. Nah, kita berdakwah kepada mereka. Kita beda dengan mereka. Tapi adakah titik kesamaan? Jelas ada. Nah, sama-sama cingkrangnya, sama-sama jenggotnya, sama-sama bercadarnya. Podo. Nah, dari sisi ini kita bisa masuk. Memulai dari kesamaan terlebih dahulu. Jadi jangan berdakwah itu langsung masuk-masuk menyebutkan sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda itu justru kita sebisa mungkin kita tekan seminim mungkin. Karena kita ini sudah banyak bedanya dengan umumnya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Umumnya kaum muslimin di Indonesia itu kalau sholat subuh kunut. Nah, kebanyakan kita tidak kunut. Atau semuanya, kebanyakan atau semuanya. Semua kita mungkin tidak kunut. Nah, ini dari sisi ini kita sudah berbeda. Ya, kita tidak menjaharkan basmalah. Kebanyakan kaum muslimin menjaharkan basmalah. Kita, apalagi, perbedaan-perbedaan kita ini banyak. Nah, jangan kita tambahi dengan perbedaan lagi selama kita bisa menyamakan. Nah, selagi kita bisa menyamakan, maka kita jangan menyengaja untuk tampil beda. Apa coba contoh perkara-perkara yang kita bisa sama dengan mereka? Kalau kita sama dengan mereka nggak ada mukhalafah syariah, nggak ada penyelisihan terhadap syariat. Halal-halal saja, bagus-bagus saja, sah-sah saja. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah berpakaian. Ya, berpakaian. Pakaian laki-laki ya. Pakaian laki-laki. Ini adalah sesuatu yang kita bisa fleksibel. Nah, Anda misalnya pakai baju koko, Anda pakai sarung, Anda pakai songkok nasional. Nah, ini tidak melanggar syariat sama sekali. Nah, memang tidak melanggar syariat, tapi itu kan kurang sunnah. Kalau sunnah itu kan imamah dan jubah. Nah, jubah panjang itu. Katanya Rasulullah menyenangi komis, baju panjang, imamah. Beliau memakai imamah. Kok pakai songkok nasional kan tidak sunnah. Nah, sekedar tahu saja para ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para fuqaha, para ahli usul fikih itu ketika melihat dalil perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal istilah jenis, nau dan zat. Jenis, nau dan zat. Panganan opo? Al-jinsu wan nau'u wa zat. Jenis itu ya bahasa kita ya jenis. Nau itu golongan. Zat itu ya zat. Saya kasih contoh. Beras.
beras. Beras itu kalau ditinjau dari jenisnya adalah makanan. Kalau ditinjau dari jenis golongannya, kelompoknya, dia adalah kelompok makanan pokok. Kalau dari sisi zatnya, dia adalah ya beras. Ya. Jadi dia adalah beras, tapi dia masuk dalam kelompok makanan pokok. Jenisnya adalah makanan. Boleh nyebut merek apa enggak? Misalnya apa? Coca-Cola. Secara jenis itu adalah masuk jenis minuman. Secara kelompok dia adalah jenis kelompok apa? Minuman bersoda. Nah, secara zatnya dia adalah ya Coca-Cola. Nah, itu jenis, nau, dan dat. Para ulama, khususnya fuqaha, ahli fikih dan ahli usul, itu melihat itu ketika melihat mendengar sabda-sabda Rasulullah atau perbuatan-perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya zakat. Zakat itu kita pakai beras, zakat fitri itu pakai beras. Padahal kalau di dalam hadis itu adalah tamar dan bur, tamar bur syair, gandum, kurma. Loh, kenapa kok kita nggak zakat pakai tamar, pakai kurma, dan pakai gandum saja? Sebagaimana pendapat Hanabilah. Pendapat Hanabilah, Imam Ahmad dan pengikut beliau seperti itu. Zakat fitri itu nggak sah kalau tidak dengan makanan-makanan yang secara zatnya adalah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya tamar, ya kurma dan gandum itu. Kalau beras itu nggak sah. Tapi jumhurul ulama tidak melihat kurmanya dan gandumnya, melihat kelompok. Dia adalah kelompok makanan pokok. Ya, kelompok makanan apa? Pokok. Karena yang dilihat adalah nauknya, kelompoknya, bukan zatnya, maka jadilah di Indonesia berzakat dengan beras. Nah, kalau antum mengatakan bahwasannya pakai songkok nasional, pakai baju koko, pakai sarung, itu menyelisih sunnah. Ya, ada kemungkinan zakat beras pun menyelisih sunnah, ada kemungkinan. Karena itu dua permasalahan yang mirip-mirip. Nah, maka pakaian itu juga sebagian ulama melihat dari si itu. Memang kalau secara zatnya yang dipakai Rasulullah itu adalah imamah. Ya, imamah itu kayak imam bonjol itu. Nah, imamah dan pakai apa? Pakai jubah. Itu secara zatnya. Tapi sebagian ulama melihat nauknya. Nauk itu kelompoknya. Yani secara zatnya itu adalah jubah, kamis, imamah, tapi secara kelompoknya dia adalah sebuah pakaian, jenis pakaian yang paling sopan di daerahnya. Nah, kalau diterapkan di Indonesia, pakaiannya paling sopan, ya songkok, baju koko, sarung. Itu sudah sunnah. Sudah kena sunnah dari situ. Dari sisi apa? Nauk. Ya. Nah, itu sekedar gambaran saja Bapak dan Ibu. Jadi, supaya kita ini sedikit agak terbuka melihat sunnah itu tidak selamanya harus secara zat. Ya, harus secara zat. Nah, sebagaimana kita pun mengamalkan tidak secara zat untuk zakat fitrah tadi, secara nau. Walaupun ini pembahasan ini panjang, ini sekedar wawasan sedikit saja supaya kita tahu bagaimana para ulama memahami dalil. Baik, berikutnya para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wujud hikmah yang ketiga adalah dengan kita memahami masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabaroh. Permasalahan-permasalahan yang khilafiyah masih diperselisihkan dan perselisihan itu sifatnya ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah yang mu'tabar. Berbobot. Perbedaan pendapat yang berbobot. Jadi perbedaan pendapat itu ada dua. Ada yang ghairu mu'tabar, enggak berbobot. Ya. Tidak didukung dengan dalil yang kuat. Tidak didukung dengan kaidah yang kuat. Nah, dan ada khilaf yang mu'tabar. Yaitu khilaf dalam permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan yang tidak ada dalil gamblangnya. Dalil yang qat'i. Dalil yang tegas tidak ada. Perlu mengerahkan segenap upaya, pikiran untuk untuk berijtihad, mengerahkan segenap daya upaya untuk mengeluarkan hukum. Dan dibangun di atas dalil.
dibangun di atas akidah. Dibangun di atas kaidah. Kaidah berdalil yang kuat. Nah, maka ini yang disebut dengan khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabaroh, teranggap berbobot. Kita perlu untuk mengenali perkara-perkara itu. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti terjun di lapangan, ya, dan kita melihat perkara-perkara yang berbeda dengan kita praktek pengamalan agama di suatu masyarakat yang berbeda dengan apa yang kita lakukan, itu kita bisa mengambil sikap yang tepat. Apakah ini khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah, khilafiyah yang berbobot? Nah, ada kemungkinan saya yang benar atau dia yang benar, saya yang salah atau dia yang salah, atau memang ini qaulan wahidan, satu kata, ulama satu kata, ijma. Itu harus kita pahami. Kalaulah itu adalah permasalahan yang ijma misalnya, ya, yang disepakati oleh para ulama atau disepakati oleh sebagian besar ulama, mungkin kita bisa mengambil sikap tegas, tidak toleransi. Nah, tapi ketika permasalahan itu khilafiyah mu'tabarah, perbedaan pendapat yang berbobot, para ulama pun berbeda pendapat dengan perbedaan yang bermutu, semuanya pakai dalil yang kuat, maka kita bisa bertoleransi para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Dalam masalah kunut subuh misalnya. Kunut subuh, antum jadi makmum. Apa yang harus antum lakukan kalau antum jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh di daerah bencana misalnya? Nah, wallahu alam, kalau saya sendiri secara pribadi memilih pendapat berkunut. Nah, ketika saya menjadi makmum di belakang imam yang berkunut. Nah, ini adalah pendapat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat Imam Syafi'i. Nah, walaupun Imam Ahmad tidak memilih itu, walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan itu adalah bid'ah, tapi Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Kalau ditinggalkan, sujud sahwi. Apakah Imam Syafi'i Imam Ahlul Bid'ah? Kan enggak. Beliau Imam Ahlus Sunnah juga. Imam Malik juga mengatakan itu sunnah. Nah, kok bisa begitu? Ya gimana lagi? Beliau sudah berusaha untuk meneliti dalil, menelusuri dalil, dan kesimpulan beliau itu adalah sahih atau hasan minimal. Ya sudah beliau amalkan. Nah, beliau sudah mengerahkan segenap daya dan upaya beliau ijtihad ya untuk mengeluarkan hukum tentang kunut subuh itu, dan hasil yang beliau tetapkan adalah kunut subuh itu sunnah. Sunnah menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu bukan sunnah yang kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Enggak. Sunnah yang dimaksud beliau itu adalah sunnah kalau ditinggalkan sujud sahwi. Ya mungkin bahasanya Hanabilah wajib. Wajibatus sholat. Nah, ya, permasalahannya kalau kita jadi imam. Kalau jadi makmum mungkin gampang ya. Kalau jadi imam gimana? Kalau memang antum disuruh untuk maju, ya, khususnya yang penampilannya adalah penampilan ustadz. Nah, biasanya kan disuruh maju, jenggotnya panjang begitu, pakai jubah, biasanya langsung disuruh maju. Nah, ngimami subuh. Saya menyarankan kepada antum semuanya, kalau antum bisa menghindar menolak, lebih baik antum menghindar menolak. Nah, kalau ngimami zuhur nggak apa-apa. Ngimami asar, ngimami sholat selain sholat subuh silakan. Tapi ketika sholat subuh, nah, antum pikir-pikir dulu. Nah, antum sebisa mungkin menolak. Kalau dipaksa terus, antum menyatakan diri antum. Mohon maaf, saya tidak berkunut. Oh, mboten apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Kita biasa aja. Kunut silakan, nggak kunut silakan. Silakan maju. Tapi kalau ternyata yakni masyarakat di tempat situ sangat anti sekali kepada orang yang tidak kunut. Nah, gimana? Tetap antum menolak. Kalau tidak bisa menolak juga, akhirnya maju juga. Kunut apa enggak? Kunut. Insya Allah. Ya, ini kalau memang terpaksa sekali seperti itu, enggak apa-apa kunut. Nah, orang yang lebih baik daripada kita pernah melakukan itu. Siapa? Siapa yang pernah tahu ceritanya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya keyakinan kunut subuh itu wajib. Keyakinan beliau terhadap masalah ini itu persis dengan keyakinan kita kunut subuh itu bid'ah. Kalau kita yakin kunut subuh itu bid'ah, yakin sekali. Imam Syafi'i juga yakin sekali. Kunut subuh itu sunnah. Nah,
beliau pernah mengimami di masjidnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya pendapat apa? Kunut subuh itu bid'ah. Nah, waktu itu Imam Abu Hanifah sudah tidak ada. Tapi itu markasnya Imam Abu Hanifah. Nah, beliau mengimami subuh di situ. Nggak pakai kunut. Padahal beliau menganggap apa? Kunut itu wajib. Kalau nggak kunut, sujud sahwi. Tapi beliau sengaja tidak kunut. Ketika ditanya, wahai imam, Anda punya pendapat bahwasanya kunut subuh itu wajib. Kenapa Anda tidak kunut subuh? Lupa atau bagaimana? Sengaja, kata beliau. Ihtiraman li Abi Hanifah. Ihtiraman li sahibi hadzal qabr. Nah, sebagai bentuk menghargai orang yang berada di kubur ini. Imam Abu Hanifah yang beliau maksud. Nah, mungkin antum menganggap Imam Syafi'i ini bermanhaj apa? Lembek. Ya, punya pendapat kok bisa toleransi seperti itu. Nah, ini ada ucapan Imam Syafi'i yang mungkin bagus untuk kita simak. Beliau punya pendapat, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulul mukhalifi khata' yahtamilus shawab. Ucapan saya itu benar tapi memungkinkan salah. Ucapan orang yang berbeda haluan dengan saya itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Jadi beliau bukan berarti tidak yakin kepada pendapat beliau. Beliau yakin sekali. Pendapat kunut subuh wajib. Itu pendapat benar menurut beliau yakin. Nah, tapi ada secercah kemungkinan itu salah. Beliau menyadari itu. Pendapat saya ini adalah benar, tapi ada kemungkinan salah. Itu adalah pendapat yang beliau rojihkan. Rojihkan itu bukan ditetapkan sebagai kebenaran, tapi apa? Dikuatkan. Pendapat yang lain itu salah. Tapi ada kemungkinan benar. Nah, jadi itu yang membuat beliau ya menanggalkan pendapat madhab beliau. Wallahu alam. Ya, kalau antum nggak yakin dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ya sudah, antum nggak usah jadi imam gitu aja. Makanya saya sarankan tadi kalau bisa menolak. Nah, ini sekedar contoh saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, masih banyak contoh-contoh yang lain, misalnya menjaharkan bismillah. Kalau memang masyarakat yang antum datangi, ya, daerah bencana yang antum datangi, menyilahkan antum, mempersilahkan antum untuk mengimami, dan mereka tidak biasa dengan bismillah yang disirkan. Antum jaharkan, ya, antum menjaharkan. Kemudian antum disuruh khutbah misalnya, nah, suruh bawa tongkat. Nah, mungkin sebagian kita banyak yang berpendapat tongkat itu adalah bid'ah. Dan memang sebagian ulama ahlus sunnah mengatakan itu bid'ah. Tapi sebagian ulama ahlus sunnah juga, bahkan itu jumhur ulama, membawa tongkat ketika khutbah Jumat itu adalah sunnah. Jumhur ulama. Nah, ya, jadi itu bukan pendapatnya ahlul bid'ah, tapi pendapatnya ahlus sunnah. Nah, jadi ini perlu untuk kita cermati perbedaan-perbedaan pendapat semacam ini. Ini sangat kita perlukan sekali ketika kita terjun di masyarakat yang sangat heterogen. Berikutnya para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Jadi kalau antum bisa berbahasa lokal, kemudian antum berbicara kepada orang-orang yang berada di daerah antum, di tempat antum, nah, maka ada baiknya antum memakai bahasa-bahasa yang mereka pahami, bahasa-bahasa yang akrab di telinga mereka. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kita kan biasa menyapa teman kita dengan dengan antum. Ana antum. Kalau antum terjun di medan dakwah, di masyarakat yang sangat heterogen, nah, ada baiknya antum menghindari kalimat-kalimat itu, antum pakai saja panjenengan sampeyan. Nah, jenengan griyane pundi Pak? Nah, itu kalau yang Jawa. Nah, yang dari luar Jawa ya silahkan dipikir sendiri, saya nggak tahu. Ya, masing-masing tahu daerahnya sendiri-sendiri. Nah, ucapan misalnya jazakallahu khairan. Nah, itu orang nggak paham ya. Padahal itu bagus. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Itu kan doa yang sangat bagus. Tapi Anda mengucapkan itu jazakallah khairan, orang pelongo-pelongo. Amin, amin. Ya alhamdulillah benar. Nah, untuk nggak dijawab waalaikumsalam.
Sebagian orang nggak paham jazakallah khairan itu apa. Nah, ada baiknya antum mengucapkan bahasa yang mereka kenal. Mugi-mugi Allah bales. Sudah sama maknanya kan? Matur suwun Pak, mugi-mugi Allah bales. Nah, itu mungkin lebih akrab dan lebih membuat mereka dekat kepada antum daripada ucapan jazakallah khairan. Mereka nggak paham itu. Nah, makanya saya punya anak itu saya ajari dua. Jazakallah khairan saya ajari, terima kasih saya juga ajari, matur suwun saya ajari. Sebagian orang itu ada yang punya komentar kurang baik terhadap anak-anak kita. Anak-anaknya orang-orang cadaran itu kalau dikasih nggak bisa terima kasih. Nggak bisa terima kasih. Nah, terus bilang apa? Nggak tahu apa pokoknya ngono-ngono. Khairan ngono pokoknya. Nah, dia nggak tahu makna jazakallah khairan itu apa. Jadi anak kita itu dianggap nggak bisa berterima kasih. Nah, nggak apa-apa antum ajari anak antum matur suwun. Terima kasih, ya. Ya. Allah yang balas, lemah teles Gusti Allah yang balas. Nah, baik. Kemudian apalagi Bapak para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya senang kalau ada ustadz ya bisa ceramah pakai bahasa Jawa, itu saya senang. Walaupun saya sendiri kalau ceramah kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Karena saya orang Madiun, ceramah di Lamongan, di Gresik. Bahasa Jawa ini ora podo. Nah, kalau saya pakai bahasa Jawa Madiun, saya khawatir orang Gresik, orang Lamongan salah paham. Nah, karena bahasa saya beda dengan bahasa mereka. Ya. Bahasa Madiun, bahasa Lamongan itu ada kata sengidan. Kalau di Madiun, sengidan itu orang gila. Sing edan. Nah, gila. Padahal itu di bahasa Lamongan, di tempat istri saya, sengidan itu bersembunyi. Bahasa kita ndelik. Nah, bahasa saya ndelik itu bahasa sana sengidan. Nah, saya pertama kali juga bingung, sengidan apa sengidan? Nah, ternyata itu sembunyi, Pak. Oh, kalau saya itu adalah sengidan itu orang yang gila. Nah, sing edan. Nah, saya takut aja seperti itu disalahpahami oleh orang. Nah, tapi seandainya saya berhadapan dengan orang yang Jawanya sama dengan saya lebih senang untuk berbicara dengan bahasa Jawa. Itu lebih mudah untuk mengakrabi mereka. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidaklah mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Dan kalau kita melihat para nabi, para rasul yang diutus itu adalah mereka adalah dari kalangan mereka sendiri. Wa ila adin akhahum Huda, kepada kaum Ad kami utus akhahum, saudara mereka. Ini kaum mereka dari kalangan mereka sendiri, yaitu Hud. Wa ila Thamuda akhahum Salihah, kepada kaum Thamud ya, kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah, kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Nah, kemudian Bapak Ibu yang para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita mengenali perkara-perkara yang diagungkan oleh suatu kaum. Itu penting. Anda mendatangi suatu kaum, mendatangi suatu golongan, mendatangi suatu kelompok, Anda sebisa mungkin ketahui apa perkara yang diagungkan oleh kaum itu. Jangan sampai Anda tidak tahu. Kelompok-kelompok tertentu, golongan-golongan tertentu, masyarakat-masyarakat tertentu, daerah-daerah tertentu punya sesuatu yang mereka sakralkan. Sebagai contoh misalnya, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, nah mereka sangat berpegang teguh dengan hisab misalnya. Saudara-saudara kita yang di Nahdiyun, nah mereka memiliki sesuatu yang mereka agungkan, yaitu apa? Ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Itu sesuatu yang sangat mereka agungkan, konsep itu. Kalau antum mengatakan kullu bid'atin dhalalah, mereka punya konsep apa? Ada bid'ah hasanah. Nah, itu kita ketahui konsep-konsep yang diagungkan oleh suatu kaum. Apalagi misalnya, nah, ya, jadi kita kenali dengan baik, yakni sesuatu yang diagungkan di kaum-kaum tertentu. Supaya apa? Supaya kita hindari, kita tunda sementara. Untuk kita tunda sementara. Dan untuk kita sampaikan di suatu saat nanti kalau sudah cocok waktunya,
dengan metode yang cocok juga. Bagaimana metode yang cocok? Kalau kita sudah jelas-jelas beda, kita menganggap kullu bid'atin dolalah, dia menganggap ada bid'ah hasanah, kan jelas-jelas beda. Walaupun ditunda sampai sementahun pun, ya tetap aja beda. Gimana cara menyinkronkan kita dengan mereka? Kalau kita misalnya nggak pakai hisab, terus kelompok yang lain pakai hisab, gimana cara menyatukan? Walaupun ditunda sampai 1 tahun, 2 tahun pun, ya tetap aja beda. Gimana cara yang baik untuk menyampaikan kepada mereka? Kalau kita mencermati para ulama, nah khususnya para fuqaha, ulama ahli fikih, mereka ketika menjelaskan perkara-perkara yang khilafiyah, nah perkara-perkara yang diperselisihkan oleh umat, mereka itu memakai metode muqaranah. Apa itu muqaranah? Membandingkan pendapat. Jadi mereka memaparkan pendapat saja, terus kemudian dengan sopan mereka mengatakan wallahu a'lam, dengan tetap menghormati para ulama, saya cenderung pada pendapat ini. Bukan metode doktrin. Nah, apa bedanya muqaranah dan doktrin? Saya kasih contoh misalnya. Kalau antum ditanya oleh masyarakat yang di daerah gempa sana misalnya. Nah, mereka kenal antum orang yang soleh, orang yang pintar agama. Nah, mereka bertanya, "Mas, tabarruk hukumnya apa?" Tabarruk, ngalap berkah dari orang-orang soleh. Nah, minum bekas air minumnya kiai. Nah, kemudian apa? Mengusap-ngusap bajunya Pak Yai, mobilnya Pak Yai. Tabarruk seperti itu apa hukumnya? Gimana cara jawabnya? Nah, mau dijawab nggak boleh. Jangan-jangan ini orang ini ngetes. Nah, mau dijawab boleh. Saya meyakini nggak boleh. Nah, kalau antum jawab nggak boleh, itu bid'ah. Ternyata orang itu apa? Orang yang meyakini selama ini tabarruk itu adalah baik. Dia punya ilmu. Dia cuma ngetes antum. Antum bisa jadi apa? Langsung keluar langsung. Nah, tidak diterima dakwah antum. Bagaimana caranya supaya antum bisa menyampaikan sesuatu yang rojih menurut antum, tapi tanpa menyinggung perasaan dia? Muqaranah. Muqaranah. Antum menyebutkan pendapat ulama. Wallahu alam, yang saya tahu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tabarruk itu adalah sunnah. Boleh. Sunnah dan boleh. Karena Imam Ahmad misalnya bertabarruk dengan keringatnya Imam Syafi'i. Nah, dalilnya adalah dulu para sahabat bertabarruk dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang soleh, para sahabat bertabarruk. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu tidak boleh. Dalilnya adalah apa? Para sahabat bertabaruk kepada Nabi saja. Memang para sahabat bertabaruk kepada Nabi. Akan tetapi tabaruknya para sahabat itu ya kepada Nabi saja. Setelah Nabi wafat, tidak ada tabaruk kepada Abu Bakar, tidak ada tabaruk kepada Umar. Sehingga para ulama seperti Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya itu adalah khususiyah Rasul. Ya, hukum yang khusus boleh dilakukan pada Rasul. Buktinya Abu Bakar tidak ditabaruki. Ya, Umar tidak ditabaruki, tidak mengalap berkah dari Umar. Wallahu alam, dari dua pendapat ini yang lebih hati saya lebih cenderung, hati saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Wallahu alam, dengan tetap menghormati para ulama. Nah, apa keuntungan muqaranah seperti ini? Keuntungan muqaranah seperti ini, dia tidak akan tersinggung. Karena antum cuma menyebutkan pendapat dan menyebutkan kecenderungan hati antum. Nah, antum tidak mendoktrin, haram. Nah, kedua apa? Keuntungan kedua, antum tidak akan tertuduh sebagai orang yang kurang piknik. Nah, sebagian orang itu dianggap kurang piknik. Wah, taunya cuma satu pendapat saja. Nah, kurang piknik ini. Dolani kurang adoh, kurang ngopi. Nah, supaya kata-kata ini tidak muncul, para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum sebutkan muqaranah tadi. Nah, maka ada baiknya antum belajar muqaranah yang sederhana, yang singkat-singkat gitu aja. Nah, kemudian faedah yang ketiga, perkataan antum itu tidak akan mentah ketika nanti ada orang lain yang mementahkannya. Misalnya, antum sudah terlanjur mengatakan tabarruk itu haram. Kemudian ada kiai
ada ustadz yang menyebutkan tabaruk itu boleh. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ditabaruki oleh para sahabat. Para sahabat berebut air bekas wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini boleh, wah, antum mentah langsung. Tapi kalau antum tadi mengatakan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, dalilnya ini, ada yang mengatakan tidak boleh, alasannya begini. Nah, antum tidak akan mentah, walaupun ada orang yang mementahkan pendapat antum. Kenapa? Karena antum sudah dari awal mengatakan memang para ulama berbeda pendapat. Dan saya milih pendapat yang kedua. Nah, ini permasalahan semacam ini, insya Allah kalau antum menyelesaikannya dengan itu, insya Allah lebih baik. Nah, tabur bunga misalnya. Antum mau jawab bagaimana? Pak Ustadz, boleh nggak tabur bunga? Nah, mau dijawab boleh, kok keyakinanku nggak boleh? Mau dijawab nggak boleh? Nanti aku diusir dari sini. Nah, gimana caranya? Mukorona. Tabur bunga itu ada dua pendapat, Bapak. Pertama mengatakan boleh. Dalilnya Rasulullah mematahkan ranting kurma, kemudian menancapkan kepada apa? Kuburan dua orang. Nah, dan beliau bersabda, mudah-mudahan orang ini diringankan azabnya selama ranting kurma ini tidak kering. Nah, karena di Indonesia itu tidak ada ranting kurma, adanya Kamboja. Nah, ya sepakai itu. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak ada syariatnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu pada dua kuburan saja. Bukan kuburan bagi kita ancapi kurma kabeh, gak. Nah, cuma dua itu saja. Nah, kemudian Abdullah ibn Abbas yang meriwayatkan hadis ini juga tidak melakukan perbuatan itu. Nah, kenapa? Karena yang melakukan itu adalah Rasulullah yang menerima wahyu dari Allah. Bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang diadab. Diadab karena yang satu namimah, yang satunya lagi la yastatir minal baul, tidak menjaga diri dari najis air kencingnya. Nah, Rasulullah dikasih tahu oleh Allah tentang berita gaib ini, makanya beliau melakukannya. Itu pun kepada dua kuburan itu. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan sendiri, tidak mempraktekannya. Wallahu alam, ini adalah khususiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ini, ya, walaupun ya dengan tetap menghormati para ulama lainnya yang berbeda dengan saya. Nah, demikian. Dah. Insya Allah antum selamat. Antum tidak akan dituduh kurang piknik. Antum tidak akan mentah meskipun ada orang yang punya pendapat lain setelah itu. Nah, dan apalagi tadi satu lagi. Dan antum tidak langsung menusuk hatinya. Tidak langsung menusuk hatinya. Karena antum cuma menyebutkan pendapat, dan antum hanya menyebutkan pendapat yang antum cenderungi. Jadi maksud tercapai. Antum menyampaikan kebenaran, tapi hati dia tidak tersakiti. Kalau tetap tersakiti juga, ya wis mbuh. Itu urusan dia. Dakwah selembut apapun akan terasa perih bagi orang yang hatinya sakit. Nah, jadi seperti itu konsep kita. Kita berusaha untuk selembut mungkin. Setelah kita berusaha selembut mungkin, kok yang nerima dakwah kita tersakiti juga, itu di luar kemampuan kita. Nah, demikian. Baik, kemudian para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh dan yang terakhir adalah ini kaitannya dengan tema. Barangkali antum ketika terjun di medan dakwah, di tempat-tempat bencana, antum mengadakan kajian barangkali. Nah, kadang tidak ada ustadznya, tapi mungkin ada santri-santri dari pondok pesantren. Nah, ketika antum mengangkat kajian, ya, tema kajian ini juga antum harus pilih. Salah satu bentuk hikmah adalah antum memilih tema yang tepat. Tema yang tepat untuk orang-orang yang sedang terkena musibah. Nah, dalam pandangan saya, wallahu a'lam bishawab, ada dua. Yang satu cocok dan disenangi, dan yang satunya cocok lebih penting tapi tidak disenangi. Yang satu yang cocok dan disenangi itu adalah tentang upaya-upaya menumbuhkan kesabaran. Mereka ini sedang diuji dengan ujian berat. Anak mereka mungkin hilang, istri mereka mungkin hilang, harta mereka hilang. Nah, itu butuh untuk dikuatkan kesabarannya. Ini tema yang cocok sekali untuk mereka yang terkena musibah. Nah, yang kedua ini cocok juga. Nah, tapi rata-rata mereka itu tidak senang. Apa? Kita menyampaikan hakikat musibah.
musibah ini ketika terjadi tsunami atau gempa, tanah longsor. Nah, itu ada kaitannya dengan dosa-dosa manusia. Banyak orang yang nggak senang. Teko-teko nyalah-nyalahnya uang. Langsung nuduh dosa. Nah, ini nggak senang mereka. Nah, tapi ini sebenarnya sesuatu yang penting. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana kita menyampaikan ini dengan hikmah. Ya, insya Allah nanti akan ada tema sendiri pada pertemuan yang kedua tentang dua tema ini, tentang masalah sabar dan tentang bagaimana Islam memandang suatu musibah. Baik, untuk pertemuan sesi pertama ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.